Kebohongan versus kebenaran. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Salam jumpa lagi di channel Indahnya Kasih Tuhan atau yang disingkat Inkatu Channel dalam program Renungan Pagi. Namun sebelum kita mulai renungan pada pagi hari ini, saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam peristirahatan kami hingga pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sebelum kami mulai kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini yang selalu mengajarkan kami, agar kami hidup sesuai kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Amin. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia yang telah rusak dan penuh ketidakadilan. Orang fasik akan menghalalkan segala cara untuk mewujudkan rencana dan keinginannya. Demikian juga yang terjadi dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Hal ini dapat kita lihat dalam bacaan firman Tuhan kita pagi hari ini. Dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kami sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudara-saudara, berita mengenai kebangkitan Yesus mulai dikumandangkan oleh para perempuan kepada murid-murid yang lain. Berita itu menjadi sumber sukacita bagi mereka, tetapi sebaliknya, kabar itu menjadi ancaman bagi para pemuka agama. Ketika para penjaga melaporkan peristiwa yang menimpa mereka, imam-imam dan tua-tua pun membuat rencana baru yang penuh kebohongan. Hal ini dapat kita lihat di ayat 11 sampai 12. Cara yang digunakan para pemuka agama cukup menarik. Pada bagian terdahulu, mereka memanfaatkan pengkhianatan untuk menangkap Yesus. Mereka menggunakan cara di luar hukum untuk mengadili Yesus dan memakai fitnah untuk mendakwah Yesus. Lalu pada bagian ini, mereka memberi uang sogokan untuk menutupi kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Hal ini kita lihat di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana Yesus mengalami fitnah, demikian juga yang dapat dialami oleh para pengikutnya. Di tengah dunia yang rela mengorbankan kebenaran demi keuntungan, tidak heran ada begitu banyak orang yang mengalami tindakan ketidakadilan dari orang-orang yang berkuasa yang tidak menyenangi mereka. Berita dusta dihembuskan sebegitu rupa seolah-olah orang benarlah yang telah melakukan kesalahan. Walau demikian, apa yang menjadi fakta sejarah bagi kita adalah pada akhirnya rancangan manusia tidak dapat menghentikan kebenaran. Bagaimanapun, kebenaran yang akan terbukti adalah kebangkitan Yesus Kristus. Injil Kristus lebih besar ketimbang rancangan siapapun.
Karena itu, sebagai pengikut Kristus yang telah menerima kebenaran dari Yesus, kita perlu memperkuat pengenalan dan pendirian kita di dalam Injil. Mari kita jalani hidup ini sebagai kesempatan untuk menjadi saksi dari kebenaran, apapun konsekuensinya yang harus kita tanggung. Biarlah kebenaran Kristus dapat mewarnai dunia yang telah berdosa ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami renungkan pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kami selalu diteguhkan dan dikuatkan iman kepercayaan kami. Dimanapun kami berada, biarlah kami selalu bertindak adil dan berlaku benar. Kami selalu mempertahankan kebenaran dan menjauhi kebohongan. Karena Engkau telah mempertahankan kebenaran hingga sampai Engkau mati di atas kayu salib, tetapi Engkau telah mengalahkan kuasa maut dan Engkau bangkit, dan Engkau telah membuktikan kemenangan-Mu dari antara orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.